Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati, sayangi, cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun daripada kita yang tidak rindu dengan kampung halaman. Kampung mana kita ingat kepada kedua ibu bapak kita, ayah yang begitu bersusah payah membesarkan kita dan saudara-saudara kita, ibu yang merawat kita, teman-teman, permainan sewaktu kecil, dan seluruh kenang-kenangan yang indah di kampung halaman. Itu adalah sesuatu yang membuat kita ingin kembali dan berkunjung ke kampung halaman itu kembali lagi. Jemaah dirahmati Allah, namun sesungguhnya kampung halaman kita yang asli itu sebenarnya adalah surga, yaitu tempat ayah dan bunda kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Siti Hawa pertama kali berasal. Dan secara fitrah sudah seharusnya setiap kita rindu untuk kembali ke kampung halaman itu, yaitu surga. Namun demikian, ada 3 penyebab seseorang itu tidak lagi memiliki kerinduan untuk kembali ke kampung halaman, baik kampung halaman duniawi ataupun kampung halaman ukhrawi, yaitu surga. Penyebab yang pertama itu adalah karena dia tidak kenal lagi betapa indahnya kampung halamannya. Dia tidak tahu bahwa surga itu begitu indah dan memikat. Begitu banyak tawaran, gambaran, perumpamaan yang telah Al-Quran datang berikan, walaupun semua itu ditutup dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa surga itu adalah ma la 'ain ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala uzun sami'at, tidak pun pernah terdengar oleh telinga, wala khatar fi bali, ataupun tidak pernah terpikirkan di dalam kepala setiap kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita coba visualisasikan sampai hari ini mengenai surga, maka sungguh itu tidak ada apa-apanya dengan keadaan yang sebenarnya nanti. Yang main rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penyebab orang tidak lagi punya kerinduan terhadap kampung halamannya, yaitu karena dia belum mempunyai perbekalan yang cukup untuk kembali. Dia belum berhasil di tanah rantau. Dia malu untuk kembali dalam keadaan tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan untuk orang sekampungnya. Surga juga begitu. Orang yang kehilangan kerinduan boleh jadi, yang merasa tidak siap untuk betul-betul memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dia
punya bekal yang cukup. Fatazawwadu, kata Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, berbekal-bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sungguh sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Yang ketiga, penyebab orang tidak lagi punya kerinduan itu karena terlalu terlena dengan kesibukan di tanah rantau, hingga dia lupa dan tidak ingat kalau suatu saat dia mesti kembali ke tanah asal. Dunia begitu menyenangkan, dunia begitu mempesona, pekerjaan tak pernah habis-habisnya, seolah-olah kita lahir hanya untuk menyelesaikan pekerjaan demi pekerjaan. Dan ketika tiba akhirnya, kita terkejut dan tidak punya persiapan apa-apa. Dan pada saat itu tidak ada kata kembali, tidak ada kata meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dikembalikan sekali lagi ke muka bumi untuk kembali melaksanakan amal-amal yang barangkali ingin sekali dilakukan, tapi ternyata waktu membatasi. Yang mana rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sibuknya aktivitas kehidupan manusia sepanjang tahun membuat 3 permasalahan tadi datang kepada setiap kita. Oleh karena itu, karena rasa kasih sayang Allah, cintanya Allah, sayangnya Allah, maka kita diberikan satu kesempatan khusus di dalam 1 tahun itu, yaitu 1 bulan Ramadan, agar kemudian kita teringat kembali terhadap kampung-kampung halaman kita, kepada surga tempat ayah bunda kita berasal, tempat di mana yang kita harap-harapkan untuk berkumpul bersama seluruh orang-orang yang kita cintai di muka bumi. Bukankah prestasi terbesar bagi seorang muslim adalah ketika dia kembali kepada Tuhannya dalam keadaan yang sebaik-baiknya? Sehingga doa yang dilakukan adalah Allahumma khtim lana, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirkan kehidupan kami dalam akhir yang sebaik-baiknya, dalam amal yang sebanyak-banyaknya, dalam usia yang seberkah-berkahnya. Yang mana dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah ketika mendengar, ketika membaca Al-Quran dengan suara yang indah dan lirih di tengah malam, itu akan membuat jiwa kita merenungkan kehidupan di seberang sana? Bukankah dengan berpuasa menahan haus dan lapar, kita akan teringat terhadap proses jalan panjang menuju tanah asal? Kita akan teringat dengan cerita pada mahsyar. Begitu matahari dekat sekali dengan kepala kita, begitu setiap orang tergopoh-gopoh, begitu setiap orang terkhawatir dengan apa yang pernah dilakukan. Fa idza ja'atis sakhah, kata Allah, ketika tiba hari itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi, setiap orang lari daripada saudaranya, min ummihi wa abihi, dia tidak peduli kepada ayah dan ibunya, wa sahibatihi wa banihi, dia tidak lagi peduli kepada istri, kepada suami, kepada anak-anaknya, wa fasilatihi allati tuwih. Wa idza ja'at as-sakhah yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Setiap orang pada saat itu sibuk dengan urusan masing-masing. Likulli imri'in minhum, setiap orang sibuk dengan urusan masing-masing. Wujuhu yawma idzin musfirah, ada wajah-wajah yang gembira. Dhahiqatun mustabshirah, mereka tersenyum karena menantikan kabar gembira yang akan diberikan kepada mereka. Wujuhu yawma idzin musfirah, dhahiqatun mustabshirah, wa wujuhun 'alayha ghabarah, tapi ada juga wajah yang tertunduk, gelap, tertutup dengan debu dosa. Ulaika humul kafaratul fajar, mereka adalah orang-orang kafir yang siap-siap menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya man rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita pulang dengan persiapan yang baik, kita akan disambut dengan penuh keriuhan kenikmatan. Tetapi sebaliknya, bila kita tiba tanpa memiliki apa-apa, kita akan disingkirkan dari tempat surga menuju tempat yang sebaliknya, yaitu neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha, mereka orang-orang neraka berteriak di dalamnya, Rabbana akhrijna, ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari tempat ini, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, agar supaya kami bisa melakukan amal-amal yang dulu kami tidak sempat lakukan. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi
Fadzuqu, maka rasakanlah, fama lidzalimin min nasir, dan tidak ada bagi orang yang lain, orang yang zalim seorang pun penolong. Ya ma'asyarul Allah, temukan rasa rindu dari bulan Ramadan ini. Temukan rasa rindu kepada kampung halaman dengan puasa dan Al-Quran. Diriwayatkan dari para salafus saleh, Imam Malik, bila masuk bulan Ramadan mereka akan fokus kepada Al-Quran. Mereka meninggalkan sementara kajian-kajian hadis. Mereka menambah kuantitas bacaan dari hari-hari biasanya, yang biasanya khatam sekali seminggu menjadi 3 hari, bahkan khatam setiap hari. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita simak di akhir khutbah ini. Rasulullah SAW bersabda, "As-siyam wal Quran yasma'ani lil 'abdi", bahwa sesungguhnya puasa dan Al-Quran nanti akan memberi syafaat bagi setiap hamba. Puasa akan berkata, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, sungguh akulah yang menghalanginya dari makan dan segala bentuk syahwat di siang hari, maka jadikanlah aku sebagai penolong hamba itu." Al-Quran juga berkata, "Ya Rabbi, aku telah menghalangi dia dari tidur di malam hari," maka kedua-duanya diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa dan membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu dan berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang melimpah kepada kita sehingga kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai tempat dan kesempatan kita untuk memperbanyak bekal di yaumil qiyamah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak jemaah sekalian dirahmati Allah, mari kita berdoa sungguh penuh keyakinan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita pada hari yang berkah ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma 'izzil Islam wal muslimin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu